Pada tahun 1993, di Hyderabad, Telangana India, lahir seorang anak perempuan yang diberi nama Priyanka Reddy. Priyanka lahir dari seorang ibu bernama Vijaya Reddy yang bekerja sebagai ibu rumah tangga. Ayahnya bernama Sridhar Reddy dan bekerja sebagai pegawai di sebuah departemen pemerintahan. Ia juga memiliki seorang saudara perempuan bernama Bhavya Reddy. Keluarga Reddy tinggal di sebuah kota kecil bernama Satnagar, di wilayah Telangana, India. Keluarga mereka tergolong keluarga dengan kehidupan menengah di Sadagar. Meski hidup mereka biasa-biasa saja, Sridhar Reddy bisa memberikan pendidikan yang cukup baik bagi anak-anaknya. Priyanka yang sejak kecil sangat menyukai dunia hewan, bisa berkuliah di Universitas Kedokteran Hewan Narasimha Rao Telangana. Ia menyelesaikan pendidikannya di tahun 2016 dan mendapatkan gelar dokter dalam studi kedokteran hewan. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Priyanka bekerja untuk seorang pejabat pemerintah, hingga akhirnya ia mendapat pekerjaan sebagai dokter hewan pada tahun 2018 di rumah sakit hewan yang terletak di Desa Koluru, yang berada di sekitar kota Sadagar. Priyanka menjalani kehidupannya sebagai dokter hewan dan mendapatkan gaji bulanan. Ia bahkan sudah berpikir untuk segera menikah dan mengakhiri masa lajangnya. Namun saat usianya menginjak umur 26 tahun, takdir memiliki cerita lain untuk hidup Priyanka. Pada tanggal 27 November tahun 2019, Priyanka seperti biasa bekerja di rumah sakit hewan di Desa Koluru. Setelah menyelesaikan pekerjaannya hari itu, Priyanka kembali ke rumahnya. Namun sore itu ia meminta izin kepada keluarganya untuk pergi ke rumah sakit hewan yang lain, karena temannya yang bekerja di rumah sakit hewan itu ingin pergi berobat ke rumah sakit dan meminta Priyanka untuk menggantikannya beberapa jam. Priyanka sore itu kembali meninggalkan rumahnya untuk pergi ke rumah sakit hewan temannya tersebut. Pada pukul 17.50, Priyanka terlihat memarkir skuter yang ia bawa di alun-alun Jalan Tol Samshabad. Ia kemudian memesan taksi menuju Gachibowli. Pada pukul 21.22, Bhavya Reddy, saudara perempuan Priyanka, mendapat panggilan telepon dari Priyanka. Dalam panggilan itu, mereka berdua berbicara sekitar 6-7 menit. "Ada 4 laki-laki di sini. Tadi waktu aku menyalakan motor, ada dari mereka yang berteriak, mengatakan ban motorku kempes. Setelah kulihat bannya memang kempes. Aku pikir aku bisa memperbaikinya di dekat halte bus. Lalu ada dari mereka yang mendekat dan menahanku. Ia menyuruh temannya untuk membawa motorku ke bengkel. Setelah kutunggu beberapa saat, dia kembali dan bilang bengkelnya sudah tutup." Itu adalah salah satu kalimat yang diucapkan Priyanka malam itu. "Kamu jemput aku pakai taksi ya?" pinta Priyanka pada Bhavya. "Ya udah, tinggalkan saja motormu di alun-alun itu. Jalan saja ke gerbang tol, tunggu aku di sana," jawab Bhavya. Panggilan telepon mereka terputus, dan Bhavya bersiap-siap pergi untuk menjemput Priyanka. Sebelum berangkat, Bhavya mencoba menelpon Priyanka lagi pada jam 22.20. Namun panggilannya tersebut tidak diangkat oleh Priyanka. Bhavya yang merasa khawatir karena Priyanka tidak mengangkat teleponnya, memberitahu kedua orang tuanya akan kecemasannya pada Priyanka, yang berada di alun-alun dengan 4 laki-laki yang tidak dikenalnya. Mereka semua kemudian bergegas pergi ke alun-alun untuk menjemput Priyanka. Saat keluarga Reddy sampai di alun-alun, mereka tidak melihat Priyanka maupun motornya sama sekali. Mereka kemudian mencari Priyanka ke wilayah sekitar, ke toko-toko yang ada di sana, hingga ke gerbang tol, namun tetap mereka tidak menemukan Priyanka sama sekali. Karena merasa amat khawatir, mereka sekeluarga segera menuju kantor polisi untuk membuat laporan orang hilang di sekitar jam 1 malam. Namun sayangnya mereka tidak mendapatkan layanan yang baik. Mereka malah disuruh membuat laporan ke kantor polisi yang lain. Bahkan ada polisi yang berkata, "Mungkin putri kalian sudah kawin lari dengan pacarnya." Kalimat yang membuat keluarga Reddy amat kecewa.
Polisi terus menunda untuk mencari putri saya. Kami bahkan harus menunggu hingga 3 jam, baru ada 2 polisi yang pergi ke alun-alun untuk mencari Priyanka, tapi mereka juga pulang dengan tangan kosong. Sikap apatis polisi ini sangat merugikan putri kami, ujar ayah Priyanka, Sridhar Reddy yang amat kecewa dengan sikap polisi malam itu. Muhammad Arif, atau yang biasa dipanggil Pasa, ia adalah seorang laki-laki yang telah putus sekolah sejak kelas 10 atau kelas 1 SMA. Setelah putus sekolah, ia bekerja serabutan sebelum akhirnya bekerja menjadi sopir di wilayah Kukatpally, Hyderabad, India. Pada tahun 2017, ia beralih profesi sebagai sopir truk. Pada suatu sore, di tanggal 27 November tahun 2019, Pasa membeli beberapa botol minuman keras. Ia dan 3 orang temannya berencana untuk minum-minum di dekat alun-alun Tol Samshabad. Mereka adalah Jolu Siva, Jolu Navin, dan Cintakunta Cena Kesavulu atau yang dipanggil juga dengan Cena. Keempat laki-laki itu meminum minuman keras mereka di kabin truk sembari menikmati suasana sore di alun-alun tersebut. Sekitar pukul 6 sore, mereka berempat melihat ada seorang perempuan yang datang ke alun-alun mengendarai skuter berwarna merah. Perempuan itu memarkirkan skuternya di sana, lalu pergi mencari taksi. Seakan sudah paham dengan maksud perempuan itu, mereka kemudian bersekongkol untuk mengerjai perempuan tersebut, yang tak lain adalah Priyanka Reddy. Pasa memberikan idenya mengerjai Priyanka. Navin kemudian membawa pisau dan mendekati motor Priyanka. Ia menusuk ban belakang motor skuter Priyanka hingga kempes. Setelahnya mereka kembali melanjutkan acara minum-minum mereka di kabin truk yang terparkir di depan alun-alun tersebut. Setelah menunggu cukup lama, sekitar pukul 9, mereka melihat Priyanka datang untuk mengambil skuternya. Priyanka terlihat risih melihat mereka berempat yang berdiri di dekat truk di depan alun-alun itu. Saat Priyanka hendak menyalakan motor, Pasa kemudian berteriak, "Ban motornya kempes, Mbak." Priyanka menoleh, ia kemudian memeriksa ban motornya, benar kempes. Priyanka tampak bingung di sana, kenapa ban skuternya itu tiba-tiba kempes. Pasa kemudian mendekat, "Bahaya Mbak kalau bawa motor dengan ban kempes seperti ini. Saya bantu cari bengkel ya, di dekat sini kalau nggak salah ada bengkel." "Gak usah repot-repot Mas, ini masih bisa saya bawa, nanti saya cari bengkel dekat halte bis saja, biasanya buka sampai malam." "Waduh bahaya itu Mbak," ujar Pasa lagi. Ia kemudian memanggil seorang teman. "Siva tolong bawa motor Mbak ini ke bengkel dekat sini, siapa tahu masih buka." "Aduh, Mas, saya nggak mau merepotkan," tolak Priyanka. "Gak apa-apa Mbak, daripada Mbak bawa dengan ban kayak gini, bahaya." Siva pun membawa motor skuter Priyanka untuk mencari bengkel dekat alun-alun tersebut. Perempuan itu memutuskan untuk menunggu di sana sampai skuternya selesai diperbaiki. Selang beberapa saat, Siva sudah kembali ke alun-alun itu membawa skuter Priyanka. "Bengkelnya udah tutup Mbak," ujar Siva. Priyanka tampak kecewa dan juga sedikit cemas mendengar kabar itu. Priyanka kemudian menelpon Bhavya dan menceritakan apa yang ia alami. Sepertinya ia akan larut sampai rumah. Mereka berbicara cukup lama, sekitar 6-7 menit. Priyanka meminta Bhavya untuk menjemputnya saja di sana. Dan Bhavya menyanggupi. Panggilan mereka kemudian terputus. "Gimana motornya Mbak?" seorang laki-laki dari mereka berempat kembali bertanya. Priyanka menjelaskan kalau ia akan dijemput keluarganya untuk pulang ke rumah. Tanpa banyak bicara, mereka berempat kemudian membekap mulut Priyanka dan menariknya untuk pergi. Navin yang tadi melihat Priyanka menelpon, mencari HP Priyanka dan mematikannya. HP Priyanka dimatikan oleh Navin sekitar pukul 21:44. Mereka membawa Priyanka ke sebuah tempat yang berada tak jauh dari tempat truk mereka terparkir. Priyanka yang ketakutan meronta-ronta dan berteriak meminta pertolongan. Namun keadaan di dekat alun-alun itu sudah sepi.
Tidak ada orang yang mendengar teriakannya. Setelah membawa Priyanka ke sebuah tempat yang jauh dari pandangan orang yang lewat, mereka mulai melakukan niat buruk mereka. Di saat itu Priyanka masih terus berusaha melawan dan berteriak meminta tolong. Naven kemudian memaksa Priyanka meminum minuman keras yang masih ia pegang agar perempuan itu berhenti berteriak. Mereka kemudian membuka paksa pakaian Priyanka dan secara bergantian memperkaos Priyanka secara brutal di sana, hingga Priyanka pingsan karena tindakan mereka. Tidak hanya sekali, tapi berulang kali mereka memperkaos Priyanka hingga mereka puas. Setelah selesai dengan tindakan bejatnya, Priyanka sempat kembali sadar dari pingsannya. Ia kembali berteriak dan berusaha melawan. Melihat Priyanka yang terus memberi perlawanan, mereka akhirnya memutuskan untuk membunuh perempuan itu. Satu orang memegang kaki Priyanka, satu orang mencekik lehernya, dan satu orang membekap mulut dan hidungnya. Mereka melakukan itu hingga Priyanka meninggal, dan baru berhenti setelah memastikan Priyanka sudah tidak lagi bernafas. Setelahnya mereka buru-buru mengangkat tubuh Priyanka dan memasukkannya ke dalam kabin truk. Mereka bergegas pergi sebelum keluarga Priyanka yang hendak menjemputnya datang. Pasa dan Chena masuk ke dalam truk, lalu Siva dan Navin membawa motor Priyanka dengan melepas plat nomornya terlebih dahulu. Selang beberapa lama setelah mereka pergi meninggalkan alun-alun, barulah keluarga Priyanka sampai di alun-alun tersebut dengan keadaan cemas. Mereka memeriksa keadaan alun-alun dan mencari Priyanka ke sana kemari. Namun Priyanka dan motornya tidak ditemukan di sana. Jasad Priyanka dibawa ke arah daerah bernama Chatanpally oleh Pasa dan Chena. Mereka berhenti di sebuah underpass di daerah tersebut. Sementara Siva dan Naven yang membawa motor skuter Priyanka singgah di sebuah SPBU yang mereka lewati. Di sana mereka mencoba membeli bensin dengan menggunakan botol. Namun petugas SPBU menolak dan mengatakan hanya akan mengisi bahan bakar untuk kendaraan. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dan menemukan SPBU lagi di daerah bernama Khotur. Di sana mereka akhirnya bisa membeli bensin dengan botol dengan memberi alasan bahwa ada kendaraan mereka yang kehabisan bensin. Mereka kemudian kembali lagi ke daerah Chatanpally dan menemui Pasa dan Chena. Mereka membawa jasad Priyanka ke bawah underpass dan kemudian membungkusnya dengan selimut. Lalu menyiram jasad perempuan itu dengan bensin yang mereka beli, dicampur solar dari truk mereka. Setelahnya mereka membakar jasad tersebut lalu pergi dari sana untuk pulang ke rumah masing-masing. Siva dan Navin sempat kembali ke lokasi tersebut untuk memastikan jasad Priyanka benar-benar sudah hangus terbakar. Samala Satyam bekerja sehari-hari sebagai tukang susu. Sebelum fajar menyingsing, laki-laki itu sudah keluar dari rumahnya untuk bekerja. Itu adalah rutinitasnya setiap hari sebagai seorang tukang susu. Pada tanggal 28 November tahun 2019, Samala mendapati hari yang mungkin tidak bisa ia lupakan seumur hidupnya. Hari itu Samala keluar rumah untuk bekerja seperti biasa. Saat ia melewati sebuah underpass di Chatanpally, ia melihat ada api yang menyala di bawah underpass tersebut. Ia lewat begitu saja dan mengira itu hanyalah api unggun biasa. Samala bekerja seperti biasa. Selang beberapa lama, Samala kembali melewati underpass tersebut untuk menjalani rutinitas pekerjaannya. Dengan keadaan yang sudah mulai terang, Samala kembali melihat bekas bakaran yang ia anggap unggun tersebut. Namun kali ini Samala amat terkejut melihat ada tangan manusia di dekat bekas bakaran itu. Ia kemudian berlari dan memberitahu warga sekitar tentang apa yang ia lihat. Dengan cepat warga melaporkan penemuan itu kepada petugas kepolisian. Petugas polisi kemudian memberitahu keluarga Priyanka dan mengajak mereka untuk mengidentifikasi jenazah tersebut. Hal ini dikarenakan keluarga Priyanka adalah orang yang melaporkan kehilangan orang semalam. Dengan melihat Shal, Liontin Ganesha dan Gesper yang tidak terbakar sempurna,
pihak keluarga mengidentifikasi tubuh itu adalah tubuh Priyanka. Duka besar dirasakan oleh ayah, ibu dan saudari perempuan Priyanka di pagi itu. Berita kematian Priyanka langsung menyebar dan bahkan menjadi trending topik di Twitter India. Semua orang mengecam atas apa yang dialami Priyanka, serta mendesak polisi untuk segera menangkap pelaku dan mengadilinya. Semua orang di India benar-benar geram dan marah atas peristiwa pilu yang dialami Priyanka. Setelah penemuan jasad Priyanka di bawah underpass Chatanpally, polisi tampaknya baru menyadari bahwa laporan kehilangan orang di malam sebelumnya adalah sebuah kejahatan besar. Mereka di hari itu juga langsung bergerak cepat. Polisi melakukan penyelidikan awal di alun-alun Jalan Tol Sambasat. Berdasarkan laporan keluarga Priyanka tentang seorang pelaku yang mencari bengkel untuk memperbaiki motor skuter Priyanka, pihak kepolisian mendatangi bengkel terdekat dengan alun-alun. Di sana mereka mendapatkan penemuan bahwa semalam ada seorang laki-laki yang membawa skuter merah dengan keadaan ban bocor. Namun si pelaku hanya mengisi anginnya, tidak menambalnya sama sekali. Dari sini kita sudah tahu bahwa Siva berbohong kepada Priyanka, karena di malam sebelumnya ia mengatakan pada Priyanka bahwa bengkel sudah tutup. Dari CCTV dekat alun-alun, polisi menemukan bahwa ada truk yang terparkir selama 6-7 jam di malam kejadian. Dari toko terdekat di alun-alun, pihak kepolisian juga mendapatkan kesaksian tentang seorang laki-laki yang membeli minuman keras di toko mereka. Polisi dengan cepat juga memeriksa CCTV di dalam alun-alun dan mendapatkan beberapa rekaman Priyanka yang dihampiri oleh pelaku pada malam kejadian. Lalu polisi juga menemukan bukti CCTV di 2 SPBU yang didatangi Siva dan Navin dengan motor skuter Priyanka. Dari sana polisi sudah dapat gambaran tentang sosok pelaku kejahatan berat itu. Kemudian dari plat nomor truk yang terparkir di dekat alun-alun, polisi menyusuri siapa pemiliknya, yang mengarahkan polisi pada sosok Muhammad Arif atau Pasha. Pada tanggal 29 November tahun 2019, polisi menangkap Pasha tanpa ada perlawanan sama sekali, dan menjadikannya sebagai tersangka utama kasus pemerkosaan dan pembunuhan Priyanka. Kemudian dari pengakuan Pasha, polisi menangkap Chena, Siva dan Navin. Sementara motor skuter Priyanka ditemukan 10 km dari tempat jasad Priyanka dibakar. Bukti lain berupa tas tangan, pakaian, alas kaki, hingga botol minuman keras ditemukan di dekat gerbang tol Samsabat. Pihak kepolisian India berhasil menangkap pelaku kejahatan berat itu dalam waktu kurang dari 24 jam sejak jasad Priyanka ditemukan. Namun pihak keluarga Priyanka tidak puas dengan apa yang polisi kerjakan. Mereka sekeluarga telah datang ke kantor polisi pada pukul 11 malam, karena layanan yang buruk, mereka sempat diopor ke pos polisi lain. Mereka juga menunggu 2-3 jam sebelum dilayani, sehingga laporan orang hilang baru tercatat pada pukul 1 malam. Pihak keluarga merasa sangat dirugikan. Mereka mengklaim, jika polisi bergerak lebih cepat, mungkin Priyanka bisa diselamatkan. Masyarakat India juga mengkritik hal tersebut. Mereka menilai polisi Hyderabad sangat lamban merespon laporan keluarga korban. Meski demikian, beberapa orang juga mengapresiasi polisi yang bisa menangkap pelaku kurang dari 24 jam. Sehari setelah pelaku berhasil ditangkap, pada tanggal 30 November tahun 2019, masyarakat beramai-ramai mendatangi kantor polisi untuk berunjuk rasa. Mereka menuntut polisi untuk menggantung dan menembak mati para pelaku tersebut. Pengunjuk rasa juga menuduh polisi tidak bekerja dengan becus, karena menyia-nyiakan waktu yang berharga untuk menyelamatkan nyawa Priyanka. Masyarakat juga menjaga keluarga Priyanka. Mereka melarang pejabat, media, artis atau siapapun untuk bertemu dengan pihak keluarga. Mereka membentangkan spanduk yang berbunyi, "Tidak ada media, tidak ada polisi, tidak ada orang luar, tidak ada simpati, hanya tindakan keadilan."
Berbagai desakan pun muncul, beberapa politisi menyerukan agar para pelaku dihukum gantung. Perdana Menteri India, Narendra Modi juga didesak mengubah hukuman pidana dengan menyertakan hukuman mati bagi pelaku tindak kejahatan kepada perempuan dan anak. Kematian Priyanka benar-benar memantik amarah publik. Keluarga Priyanka yang berduka juga meminta keadilan untuk putri mereka. Bakar mereka seperti mereka membakar putriku, pinta ibu Priyanka setelah tahu keempat pelaku telah berhasil tertangkap. Pasa, Chena, Shiva dan Navin menjadi orang paling dibenci setelah kejadian itu. Tidak hanya oleh keluarga Priyanka, tapi juga seluruh masyarakat India. Bahkan keluarga mereka pun juga marah atas apa yang mereka lakukan. Jika anakku salah, bakar dia sama seperti korban dibakar, gantung dia, bunuh dia atau tembak mati dia. Berikan hukuman apapun. Bukankah korban juga putri dari seorang ibu? Saya menderita hari ini, saya bisa membayangkan apa yang dialami ibu gadis itu. Saya juga punya anak perempuan, kata Jayama, ibu dari Chena. Hukum dia, hanya Tuhan yang tahu segalanya, ujar keluarga Pasa. Gara-gara dia, keluarga saya dihina dan diejek semua orang. Saya tidak ingin ada hubungan lagi dengan anak saya. Saya telah menolaknya. Saya tidak akan pergi ke pengadilan ketika persidangan dimulai. Dia sudah mati bagi saya, kata ayah Shiva. Tentu saja saya marah padanya. Beranikah dia melakukan sesuatu seperti ini? Beranikah dia bahkan memikirkan sesuatu seperti ini? Saya tidak percaya bahwa anak saya bisa menjadi orang seperti ini. Saya benar-benar marah atas apa yang ia lakukan. Dia harus dihukum, kata Laksmi, ibu dari Navin. Keluarga Pasa, Chena, Shiva, dan Navin benar-benar marah atas tindakan anak mereka. Mereka bahkan menanggung penghinaan dan ejekan akibat kejahatan anak mereka. Kisah pilu dari negeri Hindustan ini pun berakhir pada tanggal 6 Desember tahun 2019. Saat polisi membawa Pasa, Chena, Shiva, dan Navin untuk melakukan rekonstruksi di TKP, para pelaku disebut melakukan perlawanan dan mencoba merebut senjata polisi yang mengawal mereka. Sempat terjadi tembak-menembak antara mereka berempat dengan polisi. Hingga akhirnya mereka berempat ditembak mati di tempat oleh polisi. Sempat ada pertanyaan, bagaimana mungkin 4 pelaku berani melawan belasan polisi yang menjaga mereka? Namun pada akhirnya begitulah akhir kisah pilu dari kasus Priyanka. Ini hanya satu kasus dari banyak kasus pemerkosaan lainnya yang terus berulang kali terjadi di India.